Ya, bisa dimulai nggih? Baik, Halo. untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, oke, terima kasih Firman ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Saya presensi dulu ya. Soalnya ada yang beberapa yang gabung juga. Eni? Hadir, Bu. Oke. Kemudian bentar. Erisa, Hadir, Bu. Baik, Hadir, Bu. Faris, Hadir, Bu. Idelia, Hadir, Bu. Gilbert, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Hadir. Firman, hadir ya. Hadir, Bu. Hafiz, Hadir. Aryogi, Hadir, Bu. Immanuel, Apa tadi sama? Iqbal. Hadir, Bu. Ini satu lokasi toh Immanuel sama Iqbal. Ada caranya begini. Iya, Bu. Ya, Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Januar, kemana Januar? Hadir Januar, Bu. Ya. Oke. Hasan, belum hadir. Khairul Anam, Hadir, Bu. Tara, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Lukas, Hadir, Bu. Hadir, hadir. Alin, Hadir, Bu. Miftahul Ulum, Hadir, Bu. Hadir. Imam Iriunullah. Imam, kemana Imam? Belum ya, saya lewati dulu. Nuril, Hadir, Bu. Muhammad Fawaid, Hadir, Bu. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Muhammad Khairuddin, Hadir, Bu. Muhammad Abdul Aziz, Hadir, Bu. Muhammad Ali Roza, Hadir, Bu. Muhammad Asmi, Hadir, Bu. Muhammad Falihul Abad, Falihul, saya. Muhammad Farhan, Oke. Muhammad Imam Wahid, Hadir, Bu. Muhammad Khairul Anam, Hadir, Bu. Muhammad Ramadan Rafi. Untuk Muhammad Ramadan Rafi, dia izin Bu, dikarenakan ada urusan keluarga. Oke. Oke, udah ya. Berarti kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Jadwalnya presentasi untuk telekomunikasi dan internet ya. Kelompok berapa jadwalnya?
Halo, kelompoknya siapa yang presentasi? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Kelompoknya Khairuddin. Iya, internet. Yang telekomunikasi? Yang satunya kelompok berapa? Kok saya nggak hafal. Kelas B. Ayo, yang satunya kelas apa? Kelompoknya siapa? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7. Oke, berarti kelompok 7 duluan ya. Halo, Kelompok 7 anggotanya Iqbal Lutfillah, Hasan Yusuf, Asmi, Muhammad Farhan, Muhammad Khairul Anam. Oke, siapa yang mewakili ini? Oh, kelompoknya Khairuddin aja dulu kalau gitu. Kelompoknya Khairuddin sudah siap kelompoknya Khairuddin? Bentar, Bu, bentar. Belum Oh, siap. belum siap. Kelompoknya satunya tadi sebentar. Kemarin nggak dicatat ya. Aduh. Telecommunication and Network ke kelompok 7. Kelompok 7 belum ada yang hadir, nah ini ya. Farhan, kelompok berapa Han? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7. Masih Terus anggota siap. kelompokmu? Hah? Tadi Muhammad Khairul Anam? Iya, Bu. Izin share screen. Oh, ya, silakan. Oke, kelompoknya Khairul Anam. Siapa yang mau memulai presentasi atau masih koordinasi dengan teman-temannya? Iya, Bu, saya mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang telekomunikasi dan network. Anggota kelompok kami yang pertama ada Iqbal Lutfillah, ada Hasan Yusuf, ada Muhammad Asmi Nur Iman, Muhammad Farhan Hidayat, sama saya sendiri Muhammad Khairul Anam. Di sini topik yang kita bahas ada yang pertama ada telekomunikasi dan bentuknya. Yang kedua komputer network. Yang ketiga evolution of network. Yang keempat network topologi. Yang pertama telekomunikasi dan bentuknya.
Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Bentuk-bentuk telekomunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau simplex. Pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, pagar, televisi, dan radio. Yang kedua, ada komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi dua arah atau duplex adalah pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya ada telepon, VoIP, dan video call. Dan yang terakhir ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Half duplex adalah pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya ada handy-talkie, fax, dan chatroom. Dilanjutkan oleh Farhan Hidayat. Komputer network. Komputer network. Jaringan komputer atau komputer network adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Next. Evolusi network dimulai dari mainframe komputer tahun 1960, lalu LAN atau Local Area Network pada era 1970 sampai 1980, lalu dilanjutkan dengan WAN atau Wide Area Network pada era 1980 sampai 1990, dan Internet pada era 1990. Next. Jenis transmisinya. Wired network. Wired network merupakan transmisi jaringan komputer yang membutuhkan jenis jaringan satu kali sebagai media pengiriman bukan gelombang elektromagnetik, sehingga transmisi data bisa sampai ke perangkat satu dan lainnya tanpa harus menggunakan kabel sekalipun. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis network. Yang pertama ada LAN atau local area. Tipe jaringan komputer LAN merupakan salah satu jenis yang mungkin sering Anda temukan. Tipe satu ini kerap kali orang gunakan di beberapa tempat umum seperti kantor maupun sekolah. Akan tetapi terdapat beberapa rumah pribadi menggunakan jenis jaringan ini juga. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan yang sangat luas, misalnya antar kota atau antar kota satu dan lainnya.
Jadi komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer yang ada di kota B. Internet yaitu interconnected network yang merupakan teknologi paling canggih dari berbagai jenis jaringan komputer. Ini merupakan sebuah platform komunikasi secara global yang memiliki kemampuan bisa menghubungkan satu komputer ke komputer lain tanpa terbatas jarak. Next. VPN atau Virtual Private Network, yang dimana jaringan ini menawarkan sistem yang bersifat pribadi. Pengguna biasanya untuk seorang yang ingin mengakses sebuah website dengan jalur atau jaringan pribadi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, next. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk komputer atau lebih kabel UTP tanpa kabel via transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Jaringan yang akan digunakan menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristiknya yang pertama, biaya yang murah dalam proses instalasi mudah dan sederhana. 3 node dihubungkan secara serial pada kabel, dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. 4. Tidak diperlukan UB karena hanya butuh konektor. Jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang kedua, topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan HUB sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Karakteristik yang pertama, semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu HUB, maka kinerja jaringan akan menurun. Yang kedua, setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan HUB. 3. Topologi star mudah untuk dikembangkan. 4. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, kabel UTP sebagai transmis. Yang ketiga, topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar dengan berapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki sebagai repeater. Karakteristiknya yang pertama, 1 titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. Kedua,
tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Yang ketiga, trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan itu. Yang keempat, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga kolision dapat dihindarkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Jenis-jenis topologi jaringan komputer yang selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Karakteristiknya adalah satu susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Dan juga jika peralatan banyak akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Selanjutnya adalah topologi tree, merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Karakteristik 1. Terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. Yang kedua, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Yang ketiga, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Yang keempat, komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Network protocol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras, komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Domain Name System atau DNS. Internet Control Message Protocol atau ICMP. IPX atau SPX, APLETAC, SNA, dan SNA. Next slide-nya. Demikian presentasi dari kami. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ayo silakan untuk teman-temannya, audiens kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Halo? Paham semua ya berarti ya? Belum, Bu. Belum. Yang belum ditanyakan. Asmi, ada yang ditanyakan Asmi? Saya kelompok yang presentasi. Kelompoknya ya, kelompoknya yang presentasi ya Asmi. Oke, Bu. Lukas? Belum, Bu. Belum. Belum ada yang ditanyakan ya berarti ya. Immanuel? Iya. Immanuel? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Kalau sudah jelas semua, saya geser ke kelompok lain ya.
Jadi tadi yang dibahas oleh kelompoknya Asmi itu adalah tentang telekomunikasi dan jaringan. Jadi ada beberapa jenis komunikasi ya di dalam telekomunikasi itu, diantaranya adalah simple duplex, half duplex itu ya. Kemudian kedua itu membahas tentang jenis apa itu jaringan komputer ya, komputer network. Jadi ada jenis-jenis jaringan komputer, misalkan LAN, WAN, MAN, itu termasuk jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian yang ketiga yang dibahas itu tadi adalah topologi jaringan. Jadi kita mengenal ada topologi jaringan bus, ya ada star, ya ada mesh, ya ada network, ya itu biasanya ada itu ya. Mungkin saya yang tanya kepada Asmi ya, di antara topologi jaringan tersebut mana yang paling menguntungkan? Asmi, Iqbal, Hasan, Farhan, Khairul Anam, dilihat dari kelebihan dan kekurangannya tadi, kira-kira kapan bus itu dipakai, kapan yang jenis star ataukah mesh itu dipakai? Yang paling Gimana? menguntungkan ya, Bu? Ya, yang paling menguntungkan. Kalau menurut saya topologi star, Bu. Kenapa? Karena kalau pakai topologi star itu, kalau salah satunya ada yang mati itu nggak mempengaruhi yang lain. Ya, ya topologi star ya, yang kalau bus itu yang satu mati, akhirnya yang lainnya berhenti ya. Jadi di situ topologi star yang paling menguntungkan. Oke, dari audiens yang lain ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, berarti kelompoknya tadi Khairul Anam ya, Farhan. Cukup ya, saya kira ya. Silakan ditutup. Siapa yang mau menutup? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti lanjut ke kelompoknya yang membahas internet ya. Kelompok 2 ya tadi ya. Anggotanya siapa? Kelompok 4. Siapa saja anggotanya? Ini. Anggotanya Irgi ini ya. Irgi, ya Imam Iryunullah, Udin, Imam Wahid sama Rifki Rahmadi, Bu. Oke, udah siap kelompok 4. Izin share screen, Bu ya. Ya, silakan. Baik Bu, izin presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai internet, intranet, dan extranet. Berikut ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami.
Yang pertama ada Irgi Falevi, yang kedua ada Muhammad Imam Irunullah, yang ketiga ada Muhammad Rifki Rahmadi, 4 Muhammad Hoirudin, dan yang terakhir ada Muhammad Imam Wahid. Untuk presentasi kali ini kita membahas 3 subtopik, yaitu yang pertama pengertian internet, intranet, dan extranet. Yang kedua ada perbedaan internet, intranet, dan extranet. Yang ketiga adalah fungsi internet, intranet, dan extranet. Terus selanjutnya ada internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet. Internet adalah kumpulan komputer di mana saling terhubung dalam sebuah jaringan secara global dengan menggunakan standar internet protokol suite atau TCP per IP untuk melayani seluruh penggunaan di seluruh dunia. Oke, selanjutnya intranet. Nah, intranet itu adalah jaringan internet yang dimanfaatkan secara internal dalam perusahaan dengan itu pemanfaatan teknologi internet. Nah, ini maksudnya itu kayak internet namun dia ada pembatasannya tuh kayak ada batasan, kita tidak bisa mengakses website lain tuh kayak di kampus gitu loh. Terus atau kayak di rumah sakit atau dalam perusahaan-perusahaan itu memang menggunakan basis internet namun dia dalam sebuah lingkup gitu. Jadi dengan adanya intranet itu perusahaan menjadi lebih mudah dalam berbagi informasi. Untuk yang selanjutnya adalah extranet. Extranet adalah jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan beberapa intranet dari suatu bisnis dengan intranet dari pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Yang selanjutnya ada perbedaan internet, intranet, dan extranet. Dari ketiga hal tersebut memiliki perbedaan utama antara internet, intranet, dan extranet. Hal tersebut terletak pada jangkauan jaringannya. Jika internet dapat diakses secara global, sedangkan intranet hanya dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi. Sementara itu, extranet menyediakan gabungan beberapa jaringan intranet. Selanjutnya yaitu ada fungsi internet. Fungsi internet yang pertama yaitu untuk mempermudah pencarian informasi. Yang kedua, memudahkan pencarian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memudahkan pengiriman informasi ke berbagai media elektronik. Keempat, mempermudah jaringan komunikasi. Dan yang terakhir, untuk memudahkan akses hiburan seperti musik dan film. Lalu ada intranet. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan. Dan yang terakhir ada extranet. Extranet memiliki fungsi utama yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang tanya, Lukas. Mau dikumpulkan dulu yang ternya atau satu-satu dijawab ini? Kelompoknya Irgi. Satu-satu dijawab, Bu. Oke. Ya, silakan itu Lukas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin kira-kira meminta pendapat dari kelompok kalian. Kira-kira itu dalam segi keamanan itu kan internet, intranet, dan extranet itu kan mengenai jaringan. Nah, itu dalam konteks fungsional dan skalanya.
Nah, kira-kira menurut kelompok kalian jaringan mana yang lebih aman dan jaringan mana yang kira-kira lebih tidak aman atau rentan terjadi kebocoran data gitu. Baik, terima kasih, itu pertanyaannya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya. Izin menjawab ya. Jadi dari ketiga tadi kayak internet, extranet, dan intranet, itu keamanan data yang mungkin paling aman itu dari sistem intranet. Itu kayak kita di kampus itu, kita ingin mengkoneksikan, walaupun memang kita ada pembatasan dalam sebuah mengakses sebuah website. Itu kan sudah dijamin sebuah keamanan kayak gitu saat dimasukin website-website ilegal atau website-website yang dari orang-orang, atau kayak kamu masuk situs nonton bola ilegal aja itu kamu nggak bisa akses karena sudah dikasih batasan. Jadi menurut kelompok kami mungkin intranet adalah sebuah sistem keamanan yang sebuah sistem internet yang mungkin lebih aman dibandingkan yang lain. Oke, apa Lukas mendengarkan? Baik, kalau kira-kira menurut kelompok kalian jaringan yang paling terlemah itu yang mana dan kenapa gitu? Makasih. Kalau dalam konteks terlemah internet, kayak kamu mengakses internet kan tanpa ada batasan kayak intranet itu ketika kamu memasuki sebuah website ilegal atau sebuah website yang dari orang yang anonimus gitu, kayak phishing itu kan kayak mungkin dari internet ya. Internet secara luas, kita bisa mengakses apa aja. Itu kan sudah sebagai tanda juga bahwa tidak ada jaminan keamanan. Walau data yang kinitnya itu emang bisa menjawab. Bisa ada feedback. Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama. Oke, masih ada yang ditanyakan? Jawabannya tadi sudah tepat ya, dari Iryu Nullah ya, Imam. Iya, Bu. Ada lagi audiens yang lain yang mau menanyakan tentang internet, intranet, dan extranet? Oke, cukup atau belum? Ini audiennya ini. Ya, halo. Sepertinya cukup, Bu. Sepertinya cukup, ya. Oke, Imam, siapa ini? Oh, yang presenting Irgi. Irgi mungkin bisa diakhiri untuk presentasi kelompoknya. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang internet, intranet, dan extranet. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi ya untuk presentasi dari kelompoknya Irgi dan teman-teman ya tentang internet, intranet, dan extranet. Yang dikaji adalah tadi tentang apa sih definisinya ya, definisi dari internet, intranet, bagaimana perbedaannya dan fungsi dari masing-masingnya ya, fungsi internet, intranet, dan extranet. Jadi kalau dilihat dari sisi keamanan,
internet tadi memang karena bebas ya kita itu mengaksesnya ya, jadi seringkali kita kalau membuka website kan ada diberikan clue-clue apa itu ya, kayak iklan-iklan dan sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya internet itu mudah sekali datanya untuk diambil ya, dan seringkali ketika kita oke-oke aja itu akan merusak di dalam komputer kita ya, kadang ternyata merupakan virus juga ya. Mungkin itu ya untuk tadi ya topik kita hari ini, telekomunikasi dan jaringan intranet dan extranet. Untuk minggu depan langsung 3 kelompok ya. Kemudian minggu depan kan sudah minggu ke-14 ya. Minggu ke-14, nanti minggu ke-15 saya yang akan mereview dari materi kita sebelum kita UAS nanti ya, minggu ke-15-nya. Untuk hasil UAS-nya hari Jumat aja ya, waktu praktikum nanti saya bagikan ya. Ini tadi kan kita nggak bisa ketemu ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Si Bu mau bertanya tentang absensi. Tadi mungkin Imam sekitar telat 10 menit. Tadi kata teman-teman udah absen. Siapa ini? Nah, tadi masih ada yang saya silang itu. Siapa? Hasan hadir nggak? Hasan? Nggak ada ya? Imam Iryunullah ya, hadir ya? Iya, hadir. Terlambat ya tadi ya. Berarti yang di sini tadi izin Ramadan, ya Ramadan izin, terus ini saya Alpa itu Hasan. Ada hadir Hasan? Nggak ada ya? Ada nggak Firman Hasan? Nggak ada. Hasan nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada keterangan ya? Ada keterangan nggak Firman? Izin ke kamu nggak? Tidak ada, Bu. Oke. Berarti saya Alfa ya, si Hasan. Kalau Ramadan tadi saya beri penjelasan izin ya di sini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain hadir ini? Insya Allah tidak, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini kita akhiri. Mungkin Firman bisa menutup dengan berdoa ya. Silakan Firman. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bung Firman ya. Untuk pertemuan selanjutnya, tadi saya ingatkan kembali ya, 3 kelompok langsung ya nanti ya. Jadi presentasinya selesai minggu depan semua ya. Untuk minggu ke-15 kita review materi untuk persiapan UAS-nya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, izin live. Terima kasih, Bu. Halo. Halo. 505 Pak. Hujannya deras banget, Bos. Gila, Bos.